TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Pengelola Gedung Plaza Pondok Gede Doni Yahya selaku General Manager PT Budi Kencana Megah Jaya meminta polisi menyatakan kontraktor sebagai DPO terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana pelunasan proyek Plaza Pondok Gede 2, Rabu 8 Februari 2023. Alasannya pihak kontraktor yang menjadi terlapor dalam kasus ini dinilai tidak kooperatif karena sudah 2 kali mangkir dari panggilan penyidik. Menurutnya, jika polisi menetapkan tersangka sebagai buronan atau DPO, maka masyarakat pasti akan ikut membantunya. Iya, jadi kami kan melaporkan pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Gugus Rimbarta. Ini sudah berproses selama 2 tahun lebih. Jadi kami laporkan itu tanggal 2 Desember 2020. Dan baru dapat titik terang ini di bulan Januari ini, informasi dari penyidik, dari upaya mereka sudah pada tahap P21. Cuma tersangkanya itu sudah 2 kali mangkir nih. Dan besok itu hari Kamis itu udah ketiga kali. Kalau dia nggak mangkir berarti kan dia memang tidak mau bekerja sama dengan itu. Kalau misalnya memang seperti itu, kami mengharapkan dari pihak Polda Metro Jaya segera menetapkan dia sebagai DPO gitu, ya kan. Selain itu, Doni menuntut penjemputan paksa tersangka yang tidak mengindahkan panggilan penyidik. Kasus ini bermula dari perbuatan owner sekaligus Direktur Utama PT Gugus Rimbarta, Puji Santoso, yang menangani pekerjaan elektrikal, elektronik, dan plumbing. Sekitar tahun 2009, PT Gugus Rimbarta berhenti mengerjakan proyeknya pada progres 72,72% sehingga terdapat pekerjaan yang belum dituntaskan sekitar 27,28%. Pada tahun 2011, tepatnya tanggal 27 Juli 2011, terjadi kesepakatan antara Dirut PT BKMJ dan Dirut PT GR di mana nilai proyek yang mula-mula bernilai 22 miliar 180 juta rupiah menjadi 30 miliar 900 juta rupiah dengan kesepakatan bahwa PT GR akan menuntaskan sisa pekerjaan 27,28% dan PT BKMJ akan menyelesaikan pembayaran sampai dengan 30 miliar 900 juta rupiah. Namun sampai dengan bulan Desember 2020, ternyata PT GR selaku kontraktor tidak pernah menyelesaikan pekerjaan sisanya, yaitu 27,28%. Sementara PT BKMJ telah melunasi sisa pembayarannya. Pada tanggal 2 Desember 2020, Doni Yahya akhirnya membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya tentang dugaan telah terjadi tindak pidana penipuan sesuai 378 KUHP dan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP. Karena ini kasus ini sudah bergulir 2 tahun dan sudah P21, sudah itu juga dengan Kejaksaan Negeri Bekasi. Dan tinggal menunggu proses pelimpahannya itu. Saya sudah menerima SPDP ke-12 terakhir dan di situ sudah dinyatakan bahwa penyidik akan mengirimkan bukti-bukti dan tersangka ke kejaksaan. Cuma tinggal menunggu kalau misalnya ada kesadaran dari tersangka untuk datang sendiri ke Polda Metro Jaya. Saya kira sih terakhir besok ya hari Kamis, panggilan yang ketiga, beliau datang. Kalau misalnya dia nggak datang ya kita tinggal lihat upaya dari penyidik Polda Metro Jaya dalam ini Jatan Trust Unit 2, bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah ini, melimpahkan tersangka tersebut ke Kejaksaan Negeri Bekasi. Polda Metro Jaya kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa sekitar 12 orang saksi, termasuk Puji Santoso pada waktu itu sebagai terlapor, serta pemeriksaan ahli, yaitu keterangan ahli pidana, ahli PKPU, dan ahli konstruksi, serta barang-barang bukti berupa dokumen pembayaran, laporan progres pekerjaan, dan sebagainya.
Setelah lebih dari 2 tahun berproses, Puji Santoso selaku Dirut PT Gugus Rimbarta akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan telah pada proses P21, di mana penyidik telah berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk mengirim tersangka dan barang bukti ke JPU. Dari Jakarta, tim TV Harian Nasional melaporkan.